Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya menyapa teman-teman di sini, hadirin di sini, saya ingin mulai dulu dengan sebuah kutipan dari seorang kritikus Kanada, Northrop Frye. Ia mengatakan salah satu penemuan terbesar yang pernah terjadi dalam peradaban adalah ditemukannya buku. Karena melalui buku itulah kita bisa menyimpan aneka peristiwa, aneka informasi, aneka makna dari sejarah. Lalu melalui buku itu juga ketika ia menyebar, melintasi zaman, melintasi waktu, melintasi wilayah, ia pun sampai kepada masyarakat yang lain, kepada generasi yang lain, dan isi buku itu memberikan inspirasi, memberikan lesson to learn kepada zaman yang berbeda, kepada waktu yang berbeda, kepada generasi yang berbeda. Buku membuat aneka informasi, aneka peristiwa, aneka budaya berbaur dan bersinergi. Ini kutipan yang kuat dan juga relevan karena memang topik kita dalam acara sekarang ini di Maluku Utara juga soal buku, buku dan musik. Ini acara bedah buku, bazar buku, karya komunitas literasi Maluku Utara. Juga ada live music di sana, juga tadarus puisi Ramadan bertajuk Di Jalan Sunyi oleh penasehat, pembina dan pengurus Satu Pena Maluku Utara. Teman-teman sekalian, para penulis, pekerja seni, dan komunitas kreatif di Maluku Utara, juga sahabat kita, koordinator Satu Pena Maluku Utara, Rahmat Abdul Fattah, juga koordinator Pulau Maluku dan Papua, FX Purnomo. Terima kasih atas undangannya dan selamat untuk acara ini, acara buku dan musik yang juga terjadi dan kita buat di bulan Ramadan. Soal buku, saya ingin mulai dengan ini. Ini salah satu buku yang paling tua dan masih hadir sekarang ini mengenai Maluku Utara, yaitu buku yang berjudul Hikayat Tanah Itu. Ini buku yang ditulis oleh Rijali di abad ke-16, buku yang sudah berusia 500 tahun. Apa isi buku ini? Buku ini mengisahkan masuknya Islam ke Maluku dan Maluku Utara. Karena dulu ini Maluku dan Maluku Utara itu satu provinsi. Kita memahami situasi bagaimana sebagian dari Maluku Utara sekarang ini dan juga di Maluku masuk agama Islam, yang bahkan di Maluku Utara sekarang ini 75% populasinya beragama Islam. Riwayat awal mengenai masuknya agama Islam diceritakan di buku ini. Buku ini juga menceritakan mengenai kuatnya daya tarik rempah-rempah di sana, terutama dari Pulau Tidore, kota Tidore, Ternate di sana yang dianggap sebagai the Spice Island, pulau rempah-rempah yang menarik masuknya kolonialisme di sana dan menjadikan Maluku perhatian dunia kala itu dan ikut memberi motivasi, memberi orientasi
bagi hadirnya sepotong sejarah waktu itu, yaitu berbondong-bondongnya negara mencari rempah-rempah ke timur, salah satunya adalah ke Pulau Ternate, the Spice Island. Melalui buku itu, buku mengenai hikayat tanah itu, kita tahu bahwa ternyata memang sastra tulisan di Maluku Utara sudah punya jejak yang panjang sekali mulai abad 16. Sudah 500 tahun sudah tradisi sastra tulisan di sana hadir, dan juga yang tak kalah pentingnya, Maluku Utara pernah bersentuhan dengan aneka the great powers, aneka negara-negara besar yang membawa nilai-nilai baru di sana, yang juga membawa agama baru di sana. Datanglah ke sana Portugis, Spanyol, Belanda, yang juga kemudian Inggris, dan aneka negara-negara besar ini juga bersinergi dengan budaya lokal di Maluku Utara. Masuk pula di sana pedagang Cina dan Arab, dan semuanya itu membawa budaya, membuat Maluku Utara sejak awal menjadi budaya multikultural. Jadi kita lihat, melebihi aneka provinsi lain di Indonesia, Maluku Utara termasuk yang paling awal bersentuhan dengan berbagai peradaban dari berbagai negara, terutama karena daya tarik dari rempah-rempah itu. Multikultural, bersinerginya banyak peradaban di Maluku Utara, itu adalah sumber daya awal yang kuat bagi lahirnya satu inspirasi teman-teman penulis untuk mengisahkan banyak hal, karena mereka sudah punya referensi yang datang dari berbagai negara. Nah, sekarang ini 500 tahun setelah buku Hikayat Tanah itu, kita sampai di era yang disebut inilah era zaman keemasan bagi penulis. Tak pernah terjadi sebelumnya kita datang di zaman sebesar ini yang memberikan begitu banyak kenyamanan, bahkan kemanjaan kepada penulis. Sekarang ini kita tahu perpustakaan sudah pindah ke handphone. Cukup handphone di tangan, dari beranda rumah kita, dari bis kota, dari kereta, dari aneka wilayah. Sekarang ini kita bisa mengakses begitu banyak bacaan melalui Google, melalui internet, sehingga kita tersedia begitu banyak bahan-bahan untuk menulis dengan basis riset. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga era yang dikatakan bahwa penulis tak pernah mendapatkan reward ekonomi sebesar ini dalam sejarah. Bahkan dicatat di sini, salah satu penulis, J.K. Rowling, yang menulis Harry Potter, ia dianggap sekarang lebih kaya dari Ratu Elizabeth. Juga diberitakan di sini Tom Wolfe, seorang penulis dari Amerika Serikat, juga seorang jurnalis. Ia pun juga baru saja menandatangani sebuah buku dan dihargai bukunya itu 100 miliar rupiah. Jadi kita lihat, belum pernah kita datang dan tiba seperti sekarang ini, di mana para penulis mendapatkan begitu banyak kesempatan, bacaan, dan juga reward ekonomi sebesar sekarang, apalagi ditambah datangnya era media sosial. Era media sosial baru datang pada abad-abad ini, pada dekade-dekade ini. Para penulis-penulis senior kita jauh-jauh hari itu belumlah bersentuhan dengan media sosial. Dan melalui media sosial kita ketahui bertambah pula medium dan marketing bagi penulis. Dengan media sosial kita pun bisa menuliskan banyak hal, tak lagi hanya di media-media konvensional yang diedit oleh para editornya, tapi ada Facebook di sana, ada Instagram di sana, ada Telegram di sana, ada begitu banyak aplikasi lain
yang bisa menjadi medium kita menulis dan ikut menyebarkannya, ikut dibaca oleh siapapun, dimanapun, kapanpun yang bisa connect kepada internet. Juga ini belum pernah terjadi sebelumnya kepada dunia penulis. Karena itulah kita menyambut baik hadirnya Satu Pena Maluku Utara. Ini forum bagi penulis, bagi teman-teman kreatif. Ini juga yang pertama di Indonesia bahwa kita sekarang ini para penulis sudah terkoneksi di 34 provinsi. Masing-masing provinsi memiliki pengurusnya dan mereka bersinergi secara nasional. Apalagi sekarang ada satu wadah seperti WhatsApp group, Facebook group yang bisa mengkoneksikan secara virtual penulis dari Aceh sampai Papua, termasuk juga teman-teman dari Maluku Utara. Dan kita ucapkan selamat terbentuknya perkumpulan penulis di Maluku Utara. Koordinatornya adalah kawan kita Rahmat Abdul Fattah, dan koordinator Pulau Maluku dan Papua adalah FX Purnomo. Nah, hari ini karena sekarang ini juga acara Tadarus Puisi Ramadan, di samping bazar buku, di samping bedah buku, saya pun ingin ikut memperkaya Tadarus Puisi teman-teman di sini di Maluku Utara dengan menyumbangkan satu puisi saya bacakan, tapi sudah direkam, dibacakan oleh orang lain sebenarnya, sudah direkam dalam video animasi. Judulnya Cinta Tuhan Semata. Ini puisi Ramadan, puisi spiritual yang dibuat dengan inspirasi puisi dari guru sufi wanita yang besar 1200 tahun yang lalu, yaitu Rabi'ah Adawiyah. Selamat menikmati. Salam. Cinta Tuhan Semata. Buah karya Denny C.A. Dengan pena ditulis namanya di kertas. Belum lengkap tertulis, lalat mengerubung tulisan itu. Dengan kapur ditulis namanya di batu. Belum lengkap tertulis, lalat kembali mengerubung tulisan itu. Dengan ranting ditulis namanya di pasir. Belum lengkap tertulis, lalat juga mengerubung tulisan itu. Darwin diam terpaku. Apa yang salah dengan namaku? Apa yang salah dengan aku? Seolah berbau busuk, lalat selalu mengerubung. Darwin merenungi hidupnya. Begitu banyak harta yang ia dermakan, begitu banyak pikiran yang ia sumbangkan, begitu banyak keringat yang ia korbankan. Mengapa kebaikanku tetap berbau busuk? Ia datangi seorang guru suci, bertanya apa yang terjadi. Sang guru hanya menjawab, "Contohlah Rabi'ah Adawiyah." Bulan berikutnya ditanyakannya kembali. Jawabannya sama. Renungkanlah Rabi'ah Adawiyah. Penasaran, minggu depan ditanyakannya kembali. Sama responnya. Bacalah Rabi'ah Adawiyah. Darwin bukan penyuka sastra, bukan pula pencari agama. Namun tetap dicarinya Rabi'ah Adawiyah di aneka situs berita. Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi wanita. 1300 tahun lalu ia punya era. Seorang hamba sahaya yang rajin beribadah.
Ditemukannya potongan puisi mahakarya Rabi'ah Adawiyah, berulang-ulang dibacanya. Ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena inginkan surga, tutuplah pintu surga bagiku. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Namun, jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, janganlah kau tolak cintaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Darwin berdecak kagum. Ini telaga berbentuk kata. Namun apa hubungan denganku? Apa hubungan dengan lalat yang hinggap di namaku? Berhari-hari direnungkannya puisi itu. Ia hubungkan dengan bau busuk teks namanya. Ia hubungkan dengan kebaikannya. Aha! Sinar menyala kepala. Ia tahu mengapa. Kebaikan yang ia lakukan selama ini Bukanlah karena cinta, tapi pamer diri semata. kebaikan yang ia tebar selama ini Bukan karena kasih, tapi sebuah pertunjukan. kebaikan yang ia ekspresikan selama ini Bukan karena Allah, tapi sogokan agar masuk surga. ia tuliskan lagi namanya di kertas. Lalat masih mengerubung. Ia tuliskan nama Adawiyah. Harum bunga menyebar di udara.